Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban paling kuat dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bayangin aja, kekaisaran ini bertahan lebih dari 1000 tahun, menguasai sebagian besar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Mereka punya militer paling kuat, teknologi paling canggih di zamannya, dan sistem hukum yang jadi fondasi banyak negara modern hingga hari ini. Tapi ya bre, meskipun kekaisaran Romawi ini kelihatan superpower, mereka juga punya banyak celah di dalamnya. Kejayaan yang mereka bangun selama ratusan tahun pelan-pelan hancur. Bukan dalam satu malam, tapi selama berabad-abad, sampai akhirnya ambruk total di tahun 476 Masehi. Di video ini, gue bakal ceritain ke lo semua gimana kekaisaran Romawi bisa tumbang dari puncak kejayaan sampai ke titik paling rendah. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Awal mula kejatuhan Romawi itu nggak bisa lo pisahin dari masa kejayaannya. Karena justru ketika mereka lagi ada di puncak-puncaknya, justru disitulah bibit kehancuran mulai tumbuh. Ya, ibarat pepatah itu ya, kayak semakin tinggi pohon, semakin besar juga angin yang menerpa. Nah ini nih, nasib yang dialami oleh kekaisaran Romawi. Selama lebih dari 2 abad, Romawi menikmati masa damai yang disebut dengan Pax Romana. Yaps, Pax Romana ini udah pernah gue singgung di video gue sebelumnya, yang lo bisa lihat atau tonton di link yang udah gue sertain di deskripsi. Pax Romana ini adalah masa tenang, di mana peperangan jarang sekali terjadi. Meskipun ya kalau dikatakan sebagai invasi ya, Kekaisaran Romawi ini banyak menginvasi daerah-daerah luar dan memperluas wilayahnya. Namun peperangan dari dalam itu sangat jarang terjadi pada saat masa Pax Romana. Selain itu, di masa Pax Romana ini juga ekonomi Kekaisaran Romawi ini sangat-sangatlah stabil. Pembangunan selalu jalan dan wilayah kekuasaan juga semakin meluas. Mereka punya sistem administrasi yang terorganisir, sistem hukum yang rapi, bahkan jalan raya yang terhubung ribuan kilometer. Pokoknya ya teknologinya pada zaman itu canggih banget. Mereka bahkan udah ngerti cara bikin akuedok, beton, dan saluran air bersih ke kota-kota besar mereka. Lo bisa lihat Romawi kayak perusahaan raksasa yang punya cabang di mana-mana. Tapi bre, di balik pencapaian itu, mereka juga akhirnya makin rakus, makin besar kepala, dan makin susah dikontrol. Nah, dari sinilah muncul masalahnya. Salah satu penyebab paling utama runtuhnya Kekaisaran Romawi ada di dalam tubuhnya sendiri. Coba lo bayangin bre, sebuah negara yang sebesar itu dikendalikan oleh elit-elit yang korup dan saling sikut buat berebut kekuasaan. Ya, gue jadi keinget deh sama salah satu negara di dunia ini yang disebut dengan negara Konoha, yang dimana punya kekayaan alam yang melimpah banget, tapi sayangnya karena dikuasai oleh elit-elit yang rakus, rakyat tetap jadi miskin. Oke, kita lanjut lagi. Saat Kekaisaran Romawi ini sedang berjalan menuju kehancurannya, kala itu kaisar hanya bisa naik tahta apabila mereka punya koneksi dengan militer. Tapi sebenarnya mereka itu nggak punya visi, dan seringnya baru beberapa bulan aja mereka menduduki tahta itu udah dieksekusi. Nah, situasi ini nih yang membuat pemerintahan jadi nggak stabil. Lo nggak bakal bisa ngatur negara besar kalau setiap tahunnya lo ganti kepala. Ya tentunya ini bakal berdampak pada kebijakan yang akan selalu berubah-ubah, dan tentunya rakyat jadinya nggak punya kepercayaan sama pemimpinnya. Lo bayangin aja tiap tahun baru 1 tahun udah ganti, 1 atau 2 tahun udah ganti lagi. Kan otomatis kebijakannya juga bakal berbeda-beda. Nah, di sisi lain, ekonomi Kekaisaran Romawi pun mulai goyah. Perang yang gak ada habisnya bikin kas negara pun perlahan mulai jebol. Mereka nyetak koin terus-terusan, tapi bukan dari emas atau perak murni lagi, yang artinya sudah dicampur sama logam murahan. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga barang mulai naik, sedangkan nilai uang dari Kekaisaran Romawi itu pun terus jatuh. Nah, uang yang lo pegang hari ini, besok bisa nggak ada gunanya. Dan yang paling parahnya lagi, mereka terlalu bergantung sama sistem perbudakan. Selama Kekaisaran Romawi melakukan ekspansi besar-besaran, Romawi itu dapat banyak budak dari wilayah jajahannya. Tapi ketika ekspansi itu perlahan mulai berhenti, tentunya pasokan budak pun akhirnya berhenti juga dong. Dan tanpa budak, pertanian dan industri jadi sangatlah lambat. Tapi mereka nggak pernah nyiapin sistem pergantian ketika mereka menghadapi masalah seperti ini. Ya karena mereka terlena dengan sistem perbudakan tadi. Mereka nggak mikir ketika mereka sudah nggak bisa lagi mencetak budak atau mendapatkan budak. Ya akhirnya mereka stuck karena pada dasarnya mereka hanya mengandalkan sistem perbudakan tadi. Nah, ditambah lagi nih, ketika Kekaisaran Romawi menuju kehancurannya, itu semakin sangat sedikit orang yang loyal kepada negaranya atau kepada kekaisarannya sendiri. Pada saat itu, makin banyak orang yang nggak mau jadi tentara. Dan akhirnya, Kekaisaran Romawi pun ya mau nggak mau harus menyewa pasukan asing atau tentara bayaran. Bahkan beberapa dari tentara bayaran ini berasal dari suku yang barbar,
ini ngeri sih ya, karena pasukan itu bisa aja dibayar lebih mahal sama musuh. Namanya juga tentara bayaran. Nggak ada istilah kesetiaan di dalam tentara bayaran. Pokoknya ya kalau lu bisa bayar lebih gede, lu bakal dapat apa yang lu mau. Ya contohnya kayak Kekaisaran Romawi ini. Ketika mereka menyewa pasukan bayaran, tentunya ketika musuh mereka menyewa pasukan bayaran tadi dengan harga yang lebih besar, ya tentunya pasukan bayaran itu akan berkhianat dong. Intinya sih ya, dalam Romawi kala itu udah keropos banget. Pemerintahan udah nggak stabil, ekonomi bobrok, tentara-tentaranya udah nggak loyal lagi, dan tentunya elit politik sibuk mikirin diri mereka sendiri. Cuman mikirin perut dan juga ya mikirin nafsu belaka lah. Kalau kita lihat-lihat ya, Kekaisaran Romawi itu kayaknya nggak mungkin bisa diserang dari luar, karena ya dari sistem kekuasaan aja mereka itu udah banyak megang wilayah hampir di seluruh dunia. Tentunya satu-satunya yang bisa menghancurkan mereka itu adalah serangan dari dalam, yang tentunya itu adalah kebobrokan moral para elit politiknya. Di saat kondisi dalam Kekaisaran Romawi itu sangat-sangatlah kacau, tentunya ini jadi kesempatan besar dong buat musuh-musuh mereka yang berada dari luar itu untuk menyerang. Karena ya kalau kita lihat pada video sebelumnya di masa Pax Romana, sebenarnya Kekaisaran Romawi ini sering bertempur dengan bangsa barbar atau bangsa-bangsa lain. Cuman ya karena mereka kala itu masih berada di dalam kejayaannya, tentunya sangat-sangatlah sulit untuk menumbangkan kekaisaran ini. Tapi sekarang ketika Kekaisaran Romawi ini udah hancur ternyata dari dalam, udah kacau balau, ya ini bakal memudahkan musuh dong buat menghantam mereka. Seperti serangan bangsa-bangsa barbar dari Eropa Utara dan juga Timur, kayak Visigoth, Ostrogoth, Vandal, dan Hun itu mulai nyerbu wilayah kekaisaran. Dan akhirnya pada tahun 410 Masehi, Visigoth di bawah pimpinan Alaric berhasil menjarah kota Roma. Ini pertama kalinya dalam 800 tahun kota itu berhasil dijebol oleh musuh. Dan ini jadi titik mental yang bikin Kekaisaran Romawi makin gak percaya diri. Lu bayangin aja, Kekaisaran Romawi ini bisa bertahan hampir 1 abad dari gempuran musuh-musuhnya dan gak pernah jebol. Tapi hari itu, Kekaisaran Romawi berhasil dijebol. Serangan pun berlanjut. Vandal dari Afrika Utara juga ikut-ikutan pada tahun 455 Masehi. Mereka kembali merusak kota Roma, yang bikin makin kacau. Pasukan Romawi sendiri udah gak sekuat dulu. Mereka udah gak disiplin lagi, gak solid lagi, dan banyak yang malah kabur dari medan perang. Ya, kayak apa ya? Kayak sistem loyalitas mereka terhadap negara itu udah nggak ada lagi, atau terhadap Kekaisaran Romawi. Beda dengan tentara-tentara pada saat masa Pax Romana. Mungkin ini juga berpengaruh ya, karena sistem gaji yang mungkin semakin kecil dan segala macam lah. Di sisi lain ada Attila the Hun. Ini adalah salah satu musuh paling ditakuti oleh Kekaisaran Romawi. Gerakannya itu cepat, brutal, dan pasukannya nggak kenal ampun. Beberapa wilayah di timur dan tengah Eropa habis dibabat oleh pasukan ini. Kekaisaran pun mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang dulu menjadi kekuatan utama mereka atau jadi andalannya mereka. Pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diocletian mutusin buat bagi kekaisaran menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Secara teori, ini buat bikin administrasi lebih gampang karena akan dipegang oleh 2 kekuasaan yang tentunya pembagian segala macamnya, kekuasaan dan politiknya akan lebih mudah dikendalikan. Secara teori ya, tapi kenyataannya malah bikin keduanya punya jalan masing-masing. Romawi Timur yang kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium atau nanti kelak dikenal sebagai Konstantinopel, yang mana udah gua bahas ya di 2 video sebelumnya, mulai dari sejarah Konstantinopel dan juga penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Lu bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Nah, lucunya Kekaisaran Romawi Timur adalah kekaisaran yang baru di Bizantium. Kekaisaran ini malah berkembang dan bertahan lebih lama dibandingkan Kekaisaran Romawi Barat yang semakin tenggelam. Ekonomi Kekaisaran Romawi Barat semakin hari semakin hancur, wilayah mereka juga semakin kecil, dan para tentara-tentaranya makin gak bisa diandalkan. Nah, yang lucunya lagi, kedua wilayah ini, Romawi Barat dan juga Romawi Timur, mempunyai kebijakan yang gak sinkron. Dukungan politik juga berbeda. Bahkan kadang mereka kayak 2 negara yang berbeda aja gitu. Padahal mereka ini satu Kekaisaran Romawi, cuma dipecah aja jadi Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Ya, cuma punya nama depan yang sama aja lah. Nah ini adalah pembahasan yang cukup sensitif ya, yaitu masuknya agama Kristen juga menjadi titik perubahan besar dalam budaya Romawi. Awalnya agama Kristen ini dilarang, tapi makin lama justru malah menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, dan itu bikin pergeseran dalam cara orang-orang berpikir kala itu.
Kalau dulu nih Bre ya, Romawi itu bangga sama kejayaan militer dan pengorbanan demi negara. Sekarang orientasinya lebih ke kehidupan akhirat. Banyak warga termasuk pejabat lebih loyal ke gereja daripada ke negaranya sendiri. Gereja kala itu malah makin kuat, bahkan kadang lebih berkuasa dari kaisar itu sendiri. Perebutan pengaruh antar negara dan gereja itu makin panas dan rakyat mulai bingung harus loyal ke siapa. Perubahan cara berpikir, nilai-nilai, dan juga perspektif ini bikin semangat lama Kekaisaran Romawi yang keras, militan, dan nasionalis perlahan mulai menghilang. Dan akhirnya, pada tahun 476 Masehi, Kaisar Romulus Augustus, yaitu kaisar terakhir Kekaisaran Romawi Barat, dilengsarkan sama Odoaker, jenderal barbar dari Germanik. Nggak ada pertempuran besar, nggak ada perlawanan berarti, kekaisaran yang berdiri lebih dari 1000 tahun runtuh tanpa suara. Banyak teori yang beredar terkait runtuhnya Kekaisaran Romawi. Bahkan para sejarawan pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kenapa Kekaisaran Romawi bisa jatuh? Ada yang menyalahkan kemerosotan moral, ada yang menyatakan karena penyakit dan racun timbul di pipa air, dan ada juga yang menunjuk sistem birokrasi yang terlalu ribet. Beberapa teori bahkan menyebut perubahan iklim, krisis pangan, atau pandemi sebagai faktor utama keruntuhan Kekaisaran Romawi. Tapi satu hal yang pasti, runtuhnya Kekaisaran Romawi nggak karena satu alasan, tapi karena akumulasi masalah yang nggak diselesaikan. Ada satu masalah, sebenarnya masalah ini kecil, cuman karena dibiarkan terlalu berlarut-larut, nggak dicari solusinya, akhirnya yang kecil tadi jadi membesar. Kayak macam jerawat juga tuh, kalau lu biarin aja, lo nggak coba-coba obatin, lo nggak coba-coba hilangin, ya dia nanti jadi besar, jadi banyak. Kayak gitu juga akumulasi masalah tadi, mulai dari ekonomi, pemerintahan, korup, dan juga wabah penyakit, serangan dari luar ataupun dalam, bahkan terjadi perang saudara di Kekaisaran Romawi. Semua itu menjadi faktor utama runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi runtuh bukan karena lemah dari awal, tapi karena mereka terlalu kuat. Mereka terlalu percaya diri. Mereka pikir kejayaan itu abadi, padahal dunia terus berubah dan mereka gagal beradaptasi. Mereka terlalu merasa nyaman dengan sistem lama dan gak pernah benar-benar menyelesaikan masalah dari akarnya. Hari ini kita tahu, Kekaisaran Romawi runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena mereka terlena dengan kejayaannya. Ini bisa jadi pelajaran yang berharga, baik bagi sebuah negara, perusahaan, atau bagi seorang individu, bahwa semuanya itu bisa jatuh kalau udah kehilangan arah, kehilangan nilai, dan gak siap menghadapi perubahan. Oke, itu tadi video tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yap, sejarahnya sih singkat aja, tapi yang penting kalian semua dapat poin pelajaran pentingnya, bahwa Kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang besar, namun tetap bisa runtuh. Jadi ya, jangan lu pandang kalau wah dia besar, nggak mungkin dia bisa runtuh. Enggak, kata siapa? Buktinya Kekaisaran Romawi itu runtuh, meskipun bukan dalam satu malam ya. Butuh waktu, butuh proses. Tapi karena mereka terlalu terlena dan membiarkan masalah itu berlarut-larut, akhirnya masalah-masalah yang ada semakin menumpuk dan terakumulasi, dan akhirnya meruntuhkan Kekaisaran itu sendiri. Yap, mungkin ini aja untuk video kali ini. Dan kalau kalian punya request tentang sejarah ataupun misteri dan juga konspirasi, coba aja tulis di kolom komentar. Nanti biar gue coba bawain satu-satu request kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan channel Jejak SMK ini, kalian bisa tekan tombol like untuk video ini dan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Jejak SMK ini. Jangan lupa ya, SMK itu bukan sekolah menengah kejuruan, tapi sejarah, misteri, dan konspirasi. Oke, see you next time.